Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Masail Fikih yang beranggotakan Iksan Nawawi, NIM 1011902111, Ilman Ramadhani, NIM 1011902118, M Amir Ahsani 1011902121. Ya, pada kali ini kami akan mempresentasikan tentang judul kajian hukum dalam permasalahan abortus dan menstrual regulation. Ya, untuk poin-poinnya di sini yaitu yang pertama itu ada pengertian abortus dan menstrual regulation, yang kedua ada macam-macam metode abortus dan menstrual regulation, dan yang ketiga ada hukum abortus menurut fikih, dan yang keempat adalah pandangan para ulama tentang abortus dan menstrual regulation. Ya, untuk yang pertama yaitu pengertian abortus dan menstrual regulation. Ya, abortus berasal dari bahasa Latin dalam bahasa Arab, sedangkan abortion yang berarti al-ijhadu atau isatul halmi disebut gugur dalam kandungan atau keguguran. Sedangkan menurut istilah kedokteran ialah pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi atau kehamilan 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1000 gram. Dalam istilah hukum, aborsi berarti penghentian kehamilan atau matinya janin sebelum waktunya kelahiran. Menurut Sardikin Gina Putra dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, abortus ialah pengakhiran kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Menurut Mariono, itu Rektor Dipura ya dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, abortus ialah pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya. Jadi abortus secara umum itu ialah berakhirnya suatu kehamilan atau sebab-sebab tertentu sebelum buah kehamilan tersebut mampu untuk hidup di luar kandungan. Ya, selanjutnya poin kedua yaitu macam-macam metode abortus dan menstrual regulation. Ya, menurut Maria Ulfa Ansor, jenis-jenis abortus terbagi kepada dua versi, yaitu dilihat dari versi perspektif medis dan versi perspektif ulama fikih. Yaitu yang pertama dari versi perspektif medis. Ya, itu ada abortus spontan atau abortus spontaneus. Ya, abortus spontan ini berarti abortus yang terjadi secara alamiah, bukan karena perbuatan manusia. Biasanya abortus spontan diawali dengan pendarahan tanpa diketahui sebabnya, tetapi ada yang disebabkan karena terjatuh, penyakit, demam tinggi, misal abortion, dan sebagainya. Fenomena tersebut dalam istilah fikih disebut al-isad al-afwu, yang berarti abortus yang dimaafkan. Lalu ya, poin yang kedua yaitu ada abortus disengaja atau abortus provokatus, di mana abortus ini terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama yaitu aborsi artificialis therapeutica, yaitu aborsi yang dilakukan oleh dokter atau dasar indikasi medis sebelum janin lahir secara alami dengan tujuan untuk menyelamatkan jiwa ibu yang terancam bila kelangsungan kehamilan dipertahankan. Aborsi macam ini di kalangan ulama disebut isqat al-daruri atau isqat al-laji, yang berarti aborsi darurat atau aborsi pengobatan. Lalu yang kedua ada aborsi provokatus criminalis, yaitu pengguguran dilakukan tanpa indikasi medis untuk meniadakan hasil hubungan seks di luar perkawinan atau mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki pengguguran. Macam ini di kalangan ulama disebut al-isqat al-ikhtiyari, yang berarti pengukuran yang disengaja tanpa ada sebab yang membolehkan sebelum masa kelahiran tiba. Lalu dari versi perspektif fikih itu ada 5 macam. Ya, yang pertama itu ada abortus spontan atau alisat al-dati. Abortus spontan artinya janin gugur secara alamiah tanpa ada pengaruh dari luar, seperti versi dari perspektif medis tadi, di mana kebanyakan abortus ini disebabkan oleh kelainan kromosom atau hanya sebagian kecil disebabkan oleh infeksi kelainan rahim serta kelainan hormon.
Lalu yang kedua ada abortus karena darurat, al-isad al-daruri. Seperti perspektif medis tadi juga ada di mana abortus karena darurat itu yaitu abortus yang dilakukan karena ada indikasi fisik yang mengancam nyawa ibu bila kehamilannya dilanjutkan. Karena dalam hal ini yang dianggap lebih ringan resikonya adalah mengorbankan janin. Abortus model ini dibolehkan dan didukung oleh kaidah fikih, yaitu yang lebih ringan di antara dua bahaya bisa dilakukan demi menghindari resiko yang lebih membahayakan. Lalu yang ketiga ada abortus karena khilaf atau tidak disengaja atau khotok. Abortus ini dilakukan karena khilaf atau tidak sengaja. Misalnya seorang ibu kena peluru nyasar sehingga janin yang dikandungnya mengalami keguguran. Ya, menurut pendapat ulama, orang yang menembak tersebut harus bertanggung jawab dan dikenakan hurah. Hurah itu adalah uang kompensasi atau pembayaran diat atau uang tebusan atas kematian janinnya. Jumlahnya bisa bervariasi tergantung usia janin yang digugurkan. Kalau di Arab biasanya maksimal 5 ekor unta. Lalu yang keempat itu ada abortus yang menyerupai kesengajaan atau ships out. Abortus ini dilakukan dengan cara menyerupai kesengajaan. Misalnya seorang suami menyerang istrinya yang tengah hamil muda hingga mengakibatkan ia keguguran. Dikatakan menyerupai kesengajaan karena serangan memang tidak ditujukan langsung pada janin, tetapi pada ibunya sehingga keguguran. Lalu yang terakhir dari versi perspektif fikih itu ada aborsi sengaja dan terencana atau al-amd. Aborsi ini dilakukan dengan sengaja dan terencana. Misalnya seorang ibu sengaja meminum obat dengan maksud kandungannya gugur atau sengaja menyuruh dokter, dukun, atau yang lainnya untuk menggugurkan kandungannya. Ya, aborsi jenis ini dianggap berdosa dan pelakunya bisa dihukum secara pidana. Lalu untuk poin yang ketiga itu ada hukum abortus menurut fikih. Ya, ada beberapa pendapat fuqaha mengenai fase-fase perkembangan janin dan ketentuan hukum, yaitu yang pertama itu ada fase 40 hari atau nutfah atau sperma. Sebagian besar fuqaha Syafi'iyah, Hanafiyah, Hambaliyah, dan Malikiyah itu membolehkan pengguguran janin pada usia 40 hari pertama. Sedangkan sebagian besar ulama Malikiyah ada yang mengharamkan. Demikian juga dengan fuqaha Hanafiyah, Al-Ghazali dari fuqaha Syafi'iyah, Ibnu Jauzi dari fuqaha mazhab Hambaliyah. Yang kedua ada fase 40 hari kedua atau alaqah yang sudah berupa segumpal darah. Itu dimana sebagian fuqaha Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Ibnu Aqil dari fuqaha Hanbaliyah membolehkan pengukuran janin pada usia ini. Sedangkan semua fuqaha Malikiyah itu mengharamkannya. Begitu juga sebagian fuqaha Hanafiyah, sebagian besar fuqaha Al-Ghazali, dan mazhab As-Syafi'i. Yang ketiga itu ada fase 40 hari ketiga atau mudghah atau segumpal daging, di mana sebagian besar fuqaha Hanafiyah, jumhur fuqaha Syafi'iyah, dan Ibnu Aqil dari mazhab Hambali berpendapat bahwa boleh menggugurkannya. Sedangkan semua fuqaha Malikiyah, sebagian besar fuqaha Hanbaliyah, Hanafiyah, dan Al-Ghazali dari fuqaha Syafi'iyah serta pengikut-pengikutnya mengharamkan dengan alasan karena fase ini dianggap waktu yang sudah dekat dengan peniupan roh. Lalu yang terakhir itu ada fase 40 hari keempat, di mana ditetapkannya rezeki dan ajalnya, dan itu ditetapkan hanya untuk makhluk hidup. Pengukuran kandungan pada fase ini hukumnya haram karena janin telah diberi nyawa dan merupakan suatu tindak kriminal. Lalu untuk poin yang keempat itu ada pendapat para ulama mazhab tentang abortus dan menstrual regulation. Perdebatan tentang boleh tidaknya abortus bukan hal yang baru Para ahli hukum Islam dari mazhab Hanafi berbeda dengan ulama Syafi'i dan Maliki karena memberi hak wanita hamil untuk mengukurkan kandungannya bahkan tanpa persetujuan suami. Ya, dari mazhab Hanafi sendiri itu sebagian besar dari fuqaha Hanafi berpendapat bahwa aborsi diperbolehkan sebelum janin terbentuk, tapi harus disertai dengan syarat-syarat yang rasional. Fuqaha Hanafi membolehkan abortus sampai habis bulan keempat. Mereka bahkan memberi hak kepada kaum wanita untuk melakukan aborsi tanpa seizin suami dengan syarat harus disertai alasan yang tepat. Lalu yang kedua dari mazhab Hambali, ya. Dalam pandangan jumhur ulama Hambali
Dalam pandangan jumhur ulama Hambali, itu janin boleh digugurkan selama masih dalam bentuk segumpal darah atau belum berbentuk anak manusia. Di mana mazhab Hambali banyak yang sejalan dengan mazhab Hanafi dalam memperbolehkan abortus, kecuali perbedaan pendapat dalam menetapkan batasan umur kandungan yang boleh digugurkan. Sebagian membatasi umur 40 hari, sebagian umur 80 hari, dan yang lainnya 120 hari. Lalu yang ketiga dari mazhab Syafi'i, Imam Al-Ghazali, salah satu ulama dari mazhab Syafi'i yang beraliran Sufi. Beliau sangat tidak menyetujui pelenyapan janin walaupun baru konsepsi, karena menurutnya kehidupan itu berkembang dan dimulai secara bertahap demi tahap, sehingga pengguguran setelah sel sperma membuahi sel telur adalah pembunuhan karena memutus kehidupan atau perkembangan dari janin tersebut. Untuk yang keempat itu ada mazhab Maliki. Ulama Maliki ya itu berpandangan bahwa kehidupan sudah dimulai sejak terjadinya konsepsi. Oleh karena itu mereka aborsi tidak diizinkan bahwa sebelum janin berusia 40 hari. Para fuqaha Malikiyah secara mutlak melarang aborsi seperti yang lain, karena mereka berpendapat bahwa janin bukanlah manusia sebelum ditiupkan roh kepadanya. Kendati begitu, karena sperma sekali dituangkan dan terwadai oleh rahim, ditumbuhkan dan ditentukan untuk mendapatkan ruhnya, maka ia harus dilindungi. Ya, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.